Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya di channel ini. Oke guys, kali ini saya mau memberikan resep tentang cara membuat siomay Bandung. Oke, kita lanjut ke tutorial berikut ini. Oke guys, pertama-tama bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu ikan tenggiri, telur, tahu, kol, kentang, pare, kacang tanah, labu siam, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, penyedap rasa, tepung, gula merah, bawang putih, daun bawang, dan lain-lainnya. Itu bahan-bahan pokok yang harus kita persiapkan. Hal yang pertama kita lakukan, kita rebus telur dulu di sini. Kita hidupkan kompornya. Kita rebus telur terlebih dahulu. Setelah itu, karena siomay bahan utamanya juga ada kentang, kita rebus juga kentang yang sudah kita kupas kulitnya. Kita satukan aja dengan telur tadi. Oh iya, semua ini sudah kita cuci bersih. Kentangnya udah kita cuci, telurnya juga kita sudah cuci bersih. Kita satukan aja dalam perebusannya. Sambil kita merebus kentang, lanjut kita ke bagian lainnya, yaitu di sini saya menggunakan pare. Saya iris-iris pare ini, iris-iris bulat. Pare juga tergantung kesukaan kita, ada yang tidak menggunakan pare, ada yang menggunakan pare. Karena di sini saya akan mengisi di tengah-tengah pare ini nanti dengan adonan ikan dan tepung nantinya yang sudah kita adon. Lanjut ke berikutnya. Terlebih dahulu kita haluskan bawang putih dan bawang merahnya. Boleh kita blender, boleh juga kita tumbuk seperti ini. Setelah halus, kita lanjut ke lainnya. Oh ya, di sini saya juga menggunakan labu siam atau labu air yang sudah saya kupas. Ini labu siam, telur, dan kentangnya saya satukan aja menjadi satu dalam perebusan biar tidak memakan tempat dan menghemat waktu. Kita biarkan beberapa saat sehingga sampai kentang telur menjadi masak. Ini sudah mendidih rebusan telur, kentang, dan labu tadi. Sambil kita menunggu rebusan tadi, kita hidupkan kompor lagi. Di sini kita isi langsung aja dengan minyak goreng. Kita akan merebus kacang tanah di sini. Untuk mempersingkat waktu, kita gunakan 2 tungku kompor, yang satu kita merebus, yang satu kita menggoreng, agar
tidak memakan waktu. Langsung saja saya goreng kacang tanahnya. Kacang tanah ini tergantung selera kita, banyak sedikitnya tergantung dari adonan yang kita buat, mau kita buat banyak atau buat sedikit tergantung selera kita. Kita oseng-oseng kacangnya agar matangnya merata dan tidak gosong. Ini sebelahnya masih dalam perebusan telur, kentang, dan labu tadi. Sambil menunggu keduanya, kita lanjut. Kita buat adonan ikan dengan tepungnya. Yang tadi bawang yang telah saya tumbuk, saya haluskan, saya campur dengan ikan yang sudah dihaluskan juga. Kemudian saya kasih telur 1 buah, kemudian tepung terigu secukupnya, kemudian kita kasih penyedap rasa Ajinomoto, terus saya kasih garam secukupnya, terus saya kasih rajangan daun bawang. Lanjut kita aduk sampai rata. Setelah rata menggumpal seperti ini, kita tambahkan tadi labu siam yang kita rebus tadi, kita haluskan, dan kita kasih tepung terigu lagi, kita uleni sampai rata lagi. Oke, ini sudah rata. Setelah rata, lanjut ke tahap berikutnya. Kita isi pare tadi yang sudah telah kita potong-potong, kita isi dalamnya dengan adonan ikan ini. Kita isi satu persatu. Lalu kita susun di tempat kukusan
kita susun rapi. Nantinya kita kukus adonan pare dengan ikan tadi. Selanjutnya kita haluskan gula merah yang nantinya kita akan blender. Ini kita tumis dulu bumbu-bumbunya berupa cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang putih. Sambil kita lanjut ke tahap berikutnya, ini nampaknya telurnya udah matang. Saya angkat dulu telurnya. Kemudian langkah berikutnya kita susun lagi tahu, karena rata-rata siomay menggunakan tahu. Tahu ini tergantung selera kita, mau kita isi adonan ikan juga bisa, tetapi di sini saya tidak mengisi adonan ikan di tengahnya. Saya langsung saja tahu ini nantinya setelah saya cuci bersih, nanti akan saya kukus bersama pare tadi. Ini kita potong-potong jadi 2 bagian tahunya. Di sini saya menggunakan tahu putih. Setelah tahu, karena saya menggunakan kol juga, kol ini akan saya kukus juga bersama tahu berserta pare tadi. Kita ambil kol lalu kita bulet-buleti. Satu persatu kita ambil bagian daun kolnya, lalu kita buat dia bulat-bulat agar mudah nanti dalam pengukusannya. Setelah selesai kita membulat-bulatkan kol tadi, lanjut kita blender kacang tanah yang telah kita goreng tadi. Kita blender bersama gula merah, terus kita gabungkan dengan bumbu cabai tadi yang kita tumis, cabai merah dengan cabai rawit serta bawang putih tadi. Kita jadi satu, lalu kita blender, kita haluskan. Setelah kita rasa halus, kita kasih air sedikit. Lanjut kita, karena ini saya sudah selesai menyusun tahu, pare sama kolnya, langsung saja saya kukus ini. Saya naikkan ke atas kompor, lanjut kita kukus. Dan ini
kentang yang sudah kita rebus tadi ini sudah matang. Lanjut saya satukan aja di tempat pengukusan agar dia matangnya bagus. Dan telur yang sudah saya rebus tadi sudah saya kupas kulitnya, saya gabungkan aja, saya kukus kembali. Setelah itu sambil kita mengukus sayur-sayuran tadi, lanjut kita ke tahap berikutnya. Kita tumis kacang yang sudah kita blender, kita haluskan tadi. Kita kasih daun jeruk, lalu kita aduk biar rata. Setelah itu kita kasih minyak goreng secukupnya. Saya kasih bumbu, ini saya kasih gula setengah sendok teh, kemudian saya beri air secukupnya sambil kita aduk terus hingga rata. Ini adalah bumbu untuk siomay nanti, kuah kacangnya. Sambil kita aduk-aduk terus agar masaknya merata. Saya tambahkan di sini penyedap rasa. Kemudian saya kasih garam secukupnya. Ajinomoto juga secukupnya. Kemudian saya tambah air lagi. Sambil terus diaduk-aduk agar matangnya merata. Setelah itu di sini saya menggunakan tepung maizena. Kita kasih tepung sedikit agar kuah dari siomay ini kental, tidak cair. Kita menggunakan tepung maizena sedikit, jangan juga terlalu banyak, untuk mengentalkan bumbu dari kacang ini. Terus kita aduk sampai rata. Sambil kita beri air lagi sedikit. Ini bumbunya sudah kelihatan kekuning-kuningan. Sambil kita memasak kuahnya tadi, kita lanjut ke proses berikutnya. Adonan ikan tadi dengan tepung kita rebus. Kita bulat-bulatkan adonannya, kemudian kita rebus sampai airnya mendidih. Nah, ini kita kukus tadi nampaknya mulai mau matang.
Ini sudah saya angkat kuah dari siomay ini. Nah, tadi setelah saya rebus adonan ikannya, saya gabung masukkan ke dalam kukusan bersama pare, kentang, kol, telur. Saya jadikan satu di sini. Oke, inilah jadinya, udah matang, sudah bisa kita hidangkan. Kentang, kol, telur, adonannya, adonan pempeknya. Kemudian kita kasih kuahnya. Saya kasih juga bumbu seperti saus di sini, kecap. Hidangan ini siap disantap. Oke teman-teman, itulah sedikit menu cara membuat siomay Bandung. Mudah-mudahan resep ini bisa berguna untuk teman-teman semua yang mau mempraktikkan di rumah. Silakan dicoba. Oke teman-teman, sekian tutorial dari saya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.